Ada rencana untuk menunaikan ibadah umroh? Nah, ada pengumuman penting nih dari Arab Saudi yang mungkin bisa mempengaruhi rencana Anda. Yuk kita bahas bareng-bareng aturannya. Kalau jawaban Anda iya, wah, Anda berada di tempat yang pas banget. Ada beberapa perubahan aturan sementara yang perlu banget Anda tahu sebelum memesan tiket perjalanan. Betul sekali, pemerintah Arab Saudi baru aja mengumumkan adanya perubahan sementara untuk akses ibadah umroh. Dan ini tentu saja penting banget untuk dipahami oleh siapapun yang berencana pergi ke Tanah Suci. Oke, jadi apa sih sebenarnya isi dari pengumuman ini? Yuk kita bedah lebih dalam lagi detail aturan barunya. Jadi inti dari kebijakan ini sebetulnya simpel. Selama periode 13 hari yang spesifik, yaitu antara tanggal 18 sampai 30 April 2026, pelaksanaan ibadah umroh itu khusus hanya untuk warga negara Saudi. Artinya, jemaah internasional untuk sementara waktu tidak diizinkan melaksanakan umroh selama rentang waktu tersebut. Nah, yang paling penting kan pastinya tanggalnya. Kapan tepatnya aturan ini berlaku? Mari kita lihat tanggal-tanggal kuncinya. Karena ini krusial banget baik untuk jemaah maupun untuk para agen perjalanan. Lini masanya sangat jelas ya, jadi catat baik-baik. 18 April 2026 itu adalah hari terakhir bagi jemaah internasional untuk meninggalkan Arab Saudi. Nah, setelah tanggal itu, gerbang umroh ditutup untuk dunia luar selama 13 hari. Puncaknya nanti di tanggal 30 April, di mana musim umroh secara resmi berakhir, dan semua fokus langsung beralih ke persiapan ibadah haji. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus ada pembatasan sementara ini? Jawabannya sebenarnya sederhana. Ini semua demi mempersiapkan ibadah haji, sebuah acara keagamaan dengan skala yang, ya ampun, masif sekali. Pada dasarnya kebijakan ini berfungsi seperti jeda operasional. Pemerintah Arab Saudi perlu waktu untuk mengosongkan area dan sumber daya. Jadi, fokusnya beralih total. Dari yang tadinya melayani jemaah umroh, sekarang bersiap menyambut jutaan jemaah haji yang akan segera datang dari seluruh dunia. Dan kalau kita bicara soal logistik, tantangannya itu, wah, luar biasa. Coba deh kita bayangkan, dalam waktu yang sangat singkat, mereka harus mengatur ulang semuanya. Mulai dari transportasi, sistem keamanan di tempat-tempat suci, memastikan semua fasilitas siap, sampai merancang alur pergerakan jutaan manusia. Ini butuh fokus total dan pengerahan semua sumber daya yang ada. Nah, kutipan resmi ini seakan menggarisbawahi tujuannya. Kata kuncinya adalah kelancaran. Kelancaran di sini tuh artinya keamanan, kenyamanan, dan pengalaman spiritual yang optimal bagi jutaan jemaah. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menangani tanggung jawab yang sangat besar ini. Lalu bagaimana dampaknya buat kita semua? Nah, kebijakan ini ternyata menciptakan dua pengalaman yang sangat berbeda untuk jemaah internasional dan untuk warga lokal Arab Saudi. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Bagi jemaah internasional, ini artinya mereka harus sudah menyelesaikan ibadah dan meninggalkan negara sebelum tanggal 18 April. Sebaliknya, bagi warga Saudi, periode ini justru menjadi sebuah kesempatan yang sangat khusus untuk bisa beribadah dengan lebih khusyuk dalam suasana yang jauh lebih lenggang. Ini momen yang langka loh, apalagi setelah puncak kepadatan di bulan Ramadan. Wah, kita bisa bayangin ya kontrasnya. Setelah hiruk-pikuk jemaah dari seluruh penjuru dunia selama bulan Ramadan, Masjidil Haram akan mengalami sebuah periode yang relatif tenang. Ini pastinya akan memberikan suasana yang sangat berbeda bagi mereka yang beribadah di sana. Jadi, poin krusialnya adalah periode ini bukan cuma sekedar pembatasan biasa. Anggap saja ini sebagai sebuah fase transisi yang sangat vital. Jadi, proses transisinya itu berjalan seperti ini. Pertama, musim umroh internasional ditutup. Lalu warga lokal mendapat giliran eksklusif. Setelah itu, semua sumber daya dialihkan sepenuhnya untuk persiapan haji. Dan puncaknya tentu saja adalah menyambut kedatangan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Jadi pada dasarnya kebijakan ini tuh seperti garis pemisah yang sangat jelas. Musim umroh yang sifatnya lebih fleksibel dan berlangsung hampir sepanjang tahun secara resmi dihentikan sejenak untuk memberi jalan bagi persiapan haji yang super terstruktur, terjadwal, dan intensif. Sebagai penutup, semua pembahasan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menggugah pikiran. Sebenarnya, apa saja sih yang dibutuhkan untuk bisa menyelenggarakan ibadah haji terbesar di dunia? Skala, logistik, dan dedikasi di baliknya itu benar-benar sesuatu yang luar biasa.